Humas TV Polres Minahasa. Saat ini saya, Sinte Boyo, dan rekan saya Haris Tumbol. kami akan membawakan dialog terkait PPKM level 4. Dan sudah hadir bersama saya dan rekan saya Haris, yaitu Kapolsek Kombi, Ibtu Joni Polii, SH, dan pemilik lokasi wisata Triple M Kecamatan Kombi, Bapak Martin Manopo SH, MH. Selamat sore Pak Martin. Selamat sore. Dan Pak Joni, apa kabar Pak? Salam sehat, Luar baik. biasa. Iya, baik. Iya, dan Baiklah pemirsa, untuk segmen pertama ini akan kita wawancara sama Pak Kapolsek terkait operasi justisi selama level 4 PPKM. Gimana? Terima kasih atas kesempatan. Dalam hal ini kami dari Polsek Kombi menerapkan operasi justisi di wilayah perkampungan maupun di wilayah objek wisata. Dan kami laksanakan setiap hari dari jam 9 sampai jam 11, dan siang hari atau sore hari kami laksanakan operasi justisi di wilayah area wisata. Dalam hal menunjang program pemerintah bahwa Minahasa dalam kategori PPKM Mikro level 4, jadi kami memantau kegiatan-kegiatan masyarakat terutama di objek-objek wisata. Jangan sampai terjadi kerumunan di wilayah objek wisata. Selain itu Pak, apa saja yang dilakukan untuk Polsek dalam menerapkan protokol kesehatan? Untuk penerapan protokol kesehatan, kami bekerja sama dengan pelaku-pelaku usaha yang ada di area wisata. Kami bisa bekerja sama dan kami bisa bersinergi dalam hal memutus mata rantai penyebaran COVID, sehingga objek wisata ini dibatasi para pengunjung untuk datang berkumpul atau berkunjung di area-area wisata yang ada di wilayah Kombi, terutama yang ada di wilayah wisata Triple M. Oke. Terima kasih Pak Kapolsek. iya baik. Dan saya beralih kepada Pak Martin Manopo, yaitu pemilik dari lokasi wisata Pantai Triple M Kecamatan Kombi. Ya, Pak Martin, untuk penerapan PPKM level 4 di lokasi wisata Triple M, apa saja yang dilakukan oleh Pak Martin sendiri untuk membatasi aktivitas dari para pengunjung yang ada di Triple M sini, Pak? Seperti apa? Iya, terima kasih. Salam sehat. Iya. Iya, pertama-tama tentunya saya berterima kasih Pak Kapolsek dan jajaran media juga, wartawan dari Polres bisa berkunjung ke sini dalam suasana yang memang kita lihat sendiri, memang kita sangat-sangat dibatasi dengan kebebasan kita untuk berekspresi dengan pakai masker. Tentunya yang pertama, sebagai pemilik tempat wisata, saya sangat mendukung tentang program pemerintah atau keputusan pemerintah untuk melakukan PPKM level 4. Kemudian kami dari pelaku usaha tentunya tetap mengikuti petunjuk, tetap mengikuti arahan-arahan baik daripada kepolisian maupun pemerintah untuk menerapkan protokol kesehatan. Jadi misalnya masuk harus pakai masker, kemudian kita harus atur jarak. Ya bersyukur karena tempat saya di sini sangat luas. Lihat aja mereka, ada yang di ujung sana, ada yang di tengah, ada yang sebelah sana. Jadi kami memang syarat untuk masuk ke sini pertama harus pakai pondok. Karena dengan dia mempergunakan pondok yang kita siapkan, yang sudah punya jarak tertentu, berarti tidak terjadi kerumunan. Dan kami berterima kasih dari pihak kepolisian juga sering kali datang untuk memberikan arahan kepada kami dan membina dan membimbing kami di sini, sehingga masyarakat patuh terhadap protokol kesehatan. Saran saya kepada pemerintah, kalau mau menerapkan protokol, menerapkan PPKM atau penutupan dan lain sebagainya, yang kurang di sini adalah komunikasi. Komunikasi dan sosialisasi. Kalau komunikasi jalan, era sekarang ini nggak ada lagi yang cuma melalui teman, melalui kuntua. Dekatkan jaraknya dari Minahasa sampai ke sini, nggak sampai 1 jam. Walaupun surat sepenggal aja dikasih ke kami, supaya kami juga sebagai pengelola wisata itu tidak capek untuk mau menyampaikan kepada masyarakat bahwa tempat ini ditutup atau tempat ini dibatasi. Dengan mereka membaca tentang aturan yang kami tempelkan di depan, mereka tidak bertanya lagi dan mereka paham tentang aturan yang kita terapkan di sini. Karena begini, kita tidak bisa melarang masyarakat untuk datang ke tempat wisata, karena pengalaman yang saya lihat, orang stres lebih banyak daripada orang yang kena
kena COVID. Orang stres itu rawan sekali kena COVID. Jadi juga ada upaya dari pemerintah bagaimana untuk mengatur dan membatasi. Jangan sampai menutup. Iya. Kalau menutup, ya semua kita minta semua ditutup, baik pasar, baik mall, yang lockdown namanya. Tetapi kalau PPKM pembatasan, saya mohon kepada pemerintah untuk jangan sekali-sekali menutup. Kasihan yang ada di sini. Ada masyarakat yang saya juga bantu untuk bisa mendapatkan sesuap nasi di sini. Kalau ditutup, akhirnya kita juga yang sulit. Iya. Di pihak lain pemerintah membantu yang sulit, di sini dibuat susah kalau ditutup. Jadi saran saya kepada pemerintah, kalau PPKM itu kalau pembatasan saya sangat setuju, dan memang saya di sini sudah menerapkan tentang aturan-aturan yang untuk protokol Ya, kesehatan. baik. Mungkin saran kepada pemerintah juga ya terkait pembukaan lokasi wisata dan mungkin pemberitahuan tentang mungkin surat dari Bupati, Ya. begitu Pak, untuk pembukaan lokasi wisata ataupun Iya. misalnya pembatasan berapa persen saja Iya, pengunjung yang datang Iya, ke lokasi wisata. betul. Seperti itu Pak kira-kira. iya. Dan sekarang ini kan kita tinggal berpikir sendiri, kita tinggal menerjemahkan sendiri pembatasan itu yang bagaimana, karena kita tidak ada acuan, walaupun kita tahu mungkin ada yang 40, ada yang 25 ya. Tetapi ya kita biarlah kita mengatur jarak seperti ini supaya tidak menyalahi. Tetapi kalau ada dasar kita menerima berapa persen, kita lebih enak. Iya. Yang kedua, negara ini kan negara hukum. Walaupun saya tahu tidak semua daerah itu sama dalam penerapan PPKM levelnya kan. Iya. Tetapi memang sebaiknya jangan sampai bertentangan dengan keputusan gubernur. Edaran gubernur jangan sampai bertentangan dengan edaran bupati. Iya. Jadi kalau toh ada edaran gubernur yang sudah keluar, minimal bupati itu bisa mengacu kepada edaran gubernur supaya tidak ada yang tumpang tindih. Saya kasih contoh. Pada saat gubernur mengeluarkan edaran, tidak ada penutupan kan, cuma pengaturan, pembatasan, Iya. sampai gereja dan lain sebagainya. Tetapi Minahasa sudah mendahului dan suruh menutup kan, berakhir yang tanggal 16 kalau nggak salah, atau tanggal berapa itu. Jadi kita jadi bingung, apakah edaran gubernur sudah di kita, edaran bupati masih berlaku. Saya baca juga di edaran tidak menyebut bagi daerah-daerah yang suruh menutup tetap melanjutkan. Kan karena saya orang hukum, saya tahu persis bagaimana undang-undang atau aturan itu dia tidak bertentangan, harus disebut. Misalnya daerah-daerah yang tetap melaksanakan, kabupaten kota yang melaksanakan penutupan tetap dilanjutkan sampai pada saat selesai itu aturan. Tetapi sepanjang itu tidak diatur, pada saat keluar edaran gubernur, sebagai orang hukum tahu edaran gubernur lebih tinggi daripada edaran bupati. Makanya kita patuh kepada edaran gubernur. Saya tetap menerima di sini dengan pembatasan. Tetapi ada yang datang, Pak, karena tidak diatur, makanya tetap berlaku itu pariwisata. Padahal pariwisata tidak diatur di edaran gubernur. Contoh seperti itu. Moga-moga ke depan edaran gubernur dan edaran bupati saling sinergi untuk kita sebagai orang yang di bawah itu tidak salah menafsirkan tentang aturan. Itu aja mungkin. Baik Pak Martin dan Pak Polsek, kita masih akan kembali melanjutkan dialog kita pada sore hari ini. Namun pemirsa Kompas TV, kita akan saksikan dulu pesan-pesan Kamtibmas berikut ini. Tetaplah bersama kami. Terima kasih saudara, Anda masih bersama kami di Polisi Menyapa. Dan Rekan Haris, Ya, ya langsung saja. langsung ke Bapak Kapolsek. Iya. Bapak Kapolsek terkait himbauan kepada masyarakat, apa saja Pak yang disampaikan oleh pihak aparat penegak hukum kepada masyarakat dalam rangka PPKM. Saya tentunya berharap kepada seluruh warga Sulawesi Utara yang mau berkunjung ke wilayah area wisata Kombi ini, khususnya untuk warga Minahasa, untuk memutus mata rantai penyebaran COVID-19 ini,
tolong jaga jarak, pakai masker, mencuci tangan, kurangi beraktivitas. Yang jelas dari 5M ini kita harus terapkan. Dan sayangi keluarga, sayangi tetangga, sayangi masyarakat. Yang jelas juga kami akan berharap bagi warga pengunjung atau berwisata bisa bekerja sama dengan kami pihak kepolisian dalam hal ini, karena kami pihak kepolisian melaksanakan tugas di wilayah ini tentu sangat berharap kepada warga pengunjung untuk mentaati protokol kesehatan. Terima kasih Pak atas himbauan kepada masyarakat. Akan dilanjutkan oleh sahabat saya pihak. Baik, dan saya ke Pak Martin Manopo, pemilik lokasi wisata Triple M ini. Nah, seperti yang Bapak sudah jelaskan tadi, di mana para pengunjung yang datang ke lokasi ini tetap menerapkan protokol kesehatan, mengikuti anjuran dari pemerintah terkait PPKM level 4 ini, Pak. Nah, saat ini kami juga berharap agar supaya pandemi ini cepat selesai. Nah, harapan dari Bapak sendiri seperti apa untuk para pengunjung yang datang ke lokasi wisata di Triple M ini, Pak? Iya, saya terinspirasi daripada Piala Eropa ya. Pada saat mereka begitu bebasnya menonton di tribun tanpa batas, tanpa masker. Setelah saya pelajari, walaupun cuma melalui Google ya, ternyata mereka semua sudah divaksin semua. Himbauan saja saya kepada pemerintah. Saat ini masyarakat sangat sulit untuk bisa mendapatkan suntikan vaksin. Saya berharap bukan 75%, 100% masyarakat Minahasa atau Sulawesi Utara itu semua sudah tervaksin. Kalau semua sudah tervaksin, saya tidak ragu lagi untuk membuka seluas-luasnya untuk mereka bisa berkunjung di sini. Karena itu penyakit yang sekarang ini yang kenapa dia kambuh, karena dia stres. Kalau dia stres, dia suka datang pantai. Nah, kita sudah rencana juga untuk taruh di spanduk di depan, khusus yang masuk di sini yang sudah vaksin minimal 1 kali. Dan pemerintah kalau dia memang mau untuk meminta lagi kepada pemerintah pusat, saya tahu itu mahal. 1 kali vaksin hampir 1 juta ya. Tetapi daripada orang mau bantu-bantu dengan sembako, bukan itu tidak penting. Tapi yang penting adalah bagaimana orang mau backing di masyarakat dia sehat. Tolong semua masyarakat Sulawesi Utara harus sudah tervaksin paling lambat tahun ini. Paling lambat tahun ini, supaya tahun depan orang eksis semua tempat usaha manapun, orang bisa buka sebebas-bebasnya. Ambil contoh waktu Piala Eropa, tidak ada batas lagi karena semua sudah divaksin. Ini yang closing saya terakhir. Makasih. Iya, tentunya harapan juga dari pemilik lokasi wisata dan juga Pak Kapolsek untuk bagaimana kita mengurangi ataupun menekan penyebaran COVID-19, tentunya dengan selalu menerapkan protokol kesehatan terutama 5M harus diperhatikan oleh masyarakat begitu ya, Bapak Haris. Dan baik Pak Kapolsek dan Pak Martin, terima kasih atas waktunya Pak. Iya, dan pemirsa Mas TV, demikianlah dialog kami pada sore hari ini bersama 2 narasumber, yaitu Bapak Kapolsek Kombi itu Joni Poli SH dan Bapak Martin Manopo, yaitu pemilik dari lokasi wisata Pantai Triple M Kecamatan Kombi, Kabupaten Minahasa. Saya Cynthia Boyo, pamit undur diri. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat sore dan sampai jumpa. Salam sehat.